Biasa kan tahun 80-an kan kalau anak tanya siapa? Dokter, yes, persiapan gitu kan ya. Ternyata teman-teman, saya memang targetnya jangan main ke lagi, mainnya ke B2B, business. Ternyata di depanku gua ada penyewaan, ada waktu tutup juga. Kebayangnya, kalau sejarahnya aku kali ini lihat warteg itu tuh tutup, padahal dia sampai banget. Franchise lagi dari bahan ini, keren itu, tutup. Ini enak banget nih. Kok sampai waktu tutup gitu ya. Bahkan kalau pada saya tidak kalau marketing ya, karena saya ditanya beras turun, saya tanya orang Padang yang bisa rame tuh ya. Saya tanya, saya tanya sebesar Pak, kami biasanya masak setiap hari tuh satu karung besar berapa ya? Satu kintal ya? Oh yang segede karung itu? 25. Terus gede oh yang bukan itu, dulu aku bisa tahu ya. Setiap hari gitu. Sekarang sudah turun Pak, setengahnya. Baru pada yang rame. Berarti kan tugasnya tadi apa? Jangan-jangan orang beli ke Padang dengan awal masuk ini kan? Atau warteg ditutup, orang Padangnya sudah turun. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Saya belum ketemu data yang ada. Saya sudah marketing gitu ya. Oke, coba gitu ya. Nah, lalu saya kuliah dunia, pengen jadi apa dong? Saya menjadi pengusaha nih, kalau gitu saya cari tanda pengusaha gitu ya. Dari segi karir saya nih, dari bawah sudah sebagai direktur, jadi tinggal di utama aja nggak dapat tinggalnya. Itu aja saya udah FLI ya, ilmu marketing udah jauh banget gitu ya. Kok 3 tahun nggak rame tuh? Saya, kan saya bingung, ini kenapa bisa itu nggak rame? Nah ternyata ada faktor namanya faktor spiritual. Secara keteknikan udah jago semuanya, kok nggak rame? Dan detik terakhir sudah saya pengen burung tikar dan habis dah rencana saya gitu aja. Terjadi dari Draco. Nah di situ pentingnya ada bisnis, teman-teman ya. Nah akhirnya saya mau bisnis, kita bisa jadi bangun ya. Mulai bangun, tutup, bikin ini, dibohongin orang, dicuri orang. Waktu bangun masih semangat, begitu ditutup sedih banget gitu ya. Jadi ini bocorannya udah banyak misalnya ya. Jadi kita orang lapangan gitu ya udah kelihatan gitu kan ya. Nah teman-teman punya buku khusus ya. Perhatikan nih kan STP ya. Segmennya saya mau pindah nggak? Aku tahu segmennya di sini. Segmen itu kelompok pembeli kita. Umum ya. Kalau kita bicara manusia dari lahir sampai dan kematian. Nah, kalau Anda mau fokus berarti bicara target. Target saya berubah nggak ya? Oh ya saya mau spesifik. Saya mau jual khusus target buat lansia. Betul kan? Nugget buat lansia, ada punya belum? Coba masuk lansia, misalnya kan gila kan? Berarti nggak kebayang ya? Jual nugget lansia ini asal ngomong aja sih. Udah belum tahu jangan gimana, yang tekniknya terserah Anda gitu ya. Kan belum paham berpikir aja gitu ya. Oh iya berarti giginya kan tinggal berapa? Begitu gimana makan nugget itu tinggal pengusaha kan? Nugget masih keras kan? Udah bisa tunggu gitu kan? Ya buat misalnya kalau muncul spontan ya. Sebenarnya terserah teman-teman misalnya, oh saya mau targetnya positif nih. Tadinya anak-anak saya mau fokus ke dewasa atau anak balita. Perlu dong umur berapa tahun udah bisa masuk nanti seperti tampuran gugunya bisa gitu kan ya. Bisa nggak bisa aja. Yang penting harus standarnya untuk bayi setahun balita gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau ini khusus ya, langsung spesifik, makin spesifik, makin mengerucut ya. Terus berubah nggak segmen? Berubah nggak targetnya? Ya. Baru nanti Anda bicara positioning. Positioning tahu saya? Sudah pernah belajar dari marketing dasar? Kadang-kadang para jagoan pasar nih harus tanya lagi kan ya. Mohon maaf saya bisa marketing kan. Kan tanya yang dasarnya. Apa positioning? Saya seperti saya di masyarakat Pak nantinya. Oke. Pokoknya nggak ada salah buat saya kasih jelaskan benar. Coba sekarang ChatGPT. Kita gambarnya apa positioning buat? Ayo biar aja nih ChatGPT. Biar Anda tahu cara belajar di mana. Apa itu? Udah mau dibaca lagi. 20 tahun aja hasil penelitiannya sudah merekam 60.000 sampai 70.000 kata. Nah ini contoh rekaman ya.
Kita lihat, saya akan menguji Pak Mukhtar nih, rekamannya apa sih? Sorry Pak ya, kita gampang Pak. 2 tambah 2 Pak. Pak. Jawab gitu. Anda kabulkan. Ya, artinya waktu menjawab cepet ya, perlu nggak pikir panjang. Kecuali IQ di bawah standar gitu ya. Itu ya, itu kan direkam. Coba Anda merekam, itu berarti pengalaman yang berulang. Ulang Anda tangan. Tangannya di mana? Dari otak tadi, dari otak sadar. Ini kan bagi dua, ini kan sadar ya. Ini bawah sadar kita. Anda kan menerima stimulus di sini ya, merekam misalnya 1 tambah 1 tambah 2. Itu pertama pakai logika, mikir gitu. Terus berulang-ulang dimasuk di sini kerekam. Itu pun mungkin Anda yang belajar. Kapan Anda belajar menambahkan? Semua. Gitu kan ya. Yang umroh 2 orang, saya sudah umroh. Target tercapai umroh. Saya Kristen ya. Tapi saya menghargai anak buah saya. Umroh berangkat. Target sekian ya, capek besok berangkat. Gitu kan. Jadi jelas ya. Sistematika saya dalam memimpin anak buah. Karena saya hargai dia sebagai manusia. Karena aku berjanji karena mereka. Nah, ingat jangan lupa ya. Tugas kita pertama aspeknya mengcoach ya, mentraining, memotivasi, mengkonseling, dan terakhir spirit of opinion itu mendoakan anak buah. Nah, pertanyaan saya anak buah saya ini ada 7 orang, 6 orang ya. Setiap hari saya doakan pagi dan malam. Saya sebutkan nama di satu. Tuhan tolonglah dia. Error ini apa yang sering meneror dia? Lupa dan tidak mengerti. 2 ya. Nah, solusinya adalah jadi dasarnya karena permasalahan juga. Nah, solusinya organiso. Yuk kita lihat apa sih dilakukan. Jadi ini kalau dijadikan sistem berarti apa? Ini berlaku seperti kita lihat. Ini kan penerima kita bisa atasan, cara kerja, bawahan, bisa customer. Sini ya. Nah, ingat waktu Anda ini kan sudah ada pertukaran ya, pertukaran pikiran, perasaan, perilaku. Nah, bentuknya apa dia? Ada pesan. Nah, pesan ini ada 3 ya, duitnya. Ada fakta, ada opini, ada gosip. Coba kita mengindikasikan orang itu sedang gosip nih. Waktu meeting, waktu apa? Gimana dia dalam gosip? Kalau bicara kita diskusi dalam meeting atau sedang ngobrol, apa kata-katanya, indikasinya? Kata-kata seperti apa sedang tidak orang yang gosip nih? Bagaimana? Apalagi dia baik? Tahu nggak? Tahu nggak? Oke. Tahu nggak? Segini dengernya. Dan itu nanti berarti ini orang sudah bergosip. Tidak ada fakta. Wah, orang kayak gini stop bro. Jangan di sini bukan kita bisnis, bukan bicara gosip. Speak with data. Kalau orang beropini juga nggak boleh ya. Apa yang orang beropini? Seperti menurut saya, pendapat saya, pikiran saya, itu beropini. Ya kalau sudah perasaannya saya gitu ya, ketemu dengan orang lain, perasaannya dia, akhirnya apa? Adu perasaan, nanti dengan adu perasaannya marah, atau perasaannya bahagia kan? Gitu ya, kalau perasaannya marah, udah ada hati tinggi, gitu ya. Jadi makasih ya, kalau Anda komunikasi dengan customer, jangan pakai kata-kata saya, speak with data, hindari dia pakai saya, gitu ya. Nah, yang betul yang mana pesan itu harusnya fakta. Jadi Bapak, kami beda dasar, ini produk kami, ini faktanya seperti ini. Dan bilang, Pak, perusahaan saya sih Pak ini nggak bermasalah. Bos bermasalah, perlu lihat di stok tuh. Jadi kalau bermasalah ya, Bapak apa? Cek, lihat, periksa, gitu ya. Harus pakai data. Nah itu banyak kan kita nih yang belum terlatih ini, banyak kan ngomongin pakai perasaan, pakai gosip. Nah dari sini baru vokalnya gimana nih diatur gitu ya, nadanya, lalu bahasa tubuh kita. Nah di sini nanti ketika orang itu tidak ada, kita lihat ya, rekomendasikan tanpa diminta oleh nanti. Bos itu udah bagusnya, nah. Saya mau dia keluar karena orang udah ilmu tinggi pasti dia akan mencari yang lebih kan ya. Lalu baik Anda mengusulkan dia di promosi. Jangan segan-segan. Ingat ya, setiap orang sudah punya rezekinya
cuma jangan takut. Berikan ilmu yang diri dia, kasih area lain supaya dasar itu berkembang dengan baik. Nanti dia tersenyum. Nanti jangan kalau udah begitu, mana dasar dia udah hilang. Kenapa? Anda gagal melakukan dari dengan baik, gitu ya. Nah, inilah teknik kita. Jadi teknik ini ya, jangan lupa tulisannya. Kepribadian wajib dites, wajib Anda ketahui dan beritahu seperti apa hasil darinya. Saya mengetahui kepribadian atasannya, kepribadian rekan kerjanya satu grup, tahu kepribadian nanti customernya dan suppliernya. Dia tahu semua customer, gitu kan ya. Ini kan penerima kita bisa atasan, tenaga kerja, bawahan, bisa customer, sini ya. Nah, ingat waktu Anda, ini kan sudah ada pertukaran ya, pertukaran pikiran, perasaan, perilaku. Nah, bentuknya apa dia? Ada pesan. Nah, pesan ini ada 3 ya, grade-nya. Ada fakta, ada opini, ada gosip. Coba kita mengindikasikan orang yang sedang gosip nih. Waktu meeting, waktu apa? Gimana dia cara gosip? Kalau bicara kita diskusi dalam meeting atau sedang ngobrol, apa kata-katanya, indikasinya? Kata-kata seperti apa sedang tidak orang yang gosip nih? Bagaimana? Apalagi dia lain? Tahu nggak? Sepertinya. Kayak tahu nggak? Oke. Tahu nggak? Segini. Dengar-dengarnya. Berarti itu nanti? Berarti ini orang sudah bergosip. Tidak ada fakta. Buang orang kayak gini, stop bro. Jangan di sini bukan kita bisnis, bukan bicara gosip. Speak with data. Kalau orang beropini juga nggak boleh ya. Apa yang dikira orang beropini? Seperti menurut saya, pendapat saya, pikiran saya, itu beropini. Dia kalau sudah perasaannya saya, gitu ya, ketemu dengan orang lain, perasaannya akhirnya apa? Adu perasaan. Nanti dengan adu perasaannya marah, atau perasaannya bahagia kan? Gitu ya. Kalau perasaannya marah, udah ada hati dingin. Gitu ya. Jadi makasih ya. Kalau Anda komunikasi dengan customer, jangan pakai kata-kata saya. Speak with data. Tidak dia pakai saya. Gitu ya. Nah, yang betul ya kata pesan itu harusnya fakta. Jadi Bapak, kami beda dasar, ini produk kami, ini faktanya seperti ini. Dan bilang, Pak, usaha saya sih Pak, ini gak bermasalah. Bos, bermasalah perlu lihat di stok tuh. Jadi kalau bermasalah ya, Bapak apa? Cek, lihat, periksa, gitu ya. Harus pakai data. Nah itu banyak kan kita ini yang belum terlatih ini, banyak kan ngomongin pakai perasaan, pakai gosip. Data. Nah dari sini baru vokalnya gimana diatur gitu ya, nadanya, lalu bahasa tubuh kita. Nah di sini nanti ketika orang itu tidak ada, kita lihat ya, rekomendasikan tanpa diminta oleh nanti. Bos itu udah bagusnya, nah saya mau dia keluar karena orang udah ilmu tinggi pasti dia akan mencari yang lebih kan ya. Lalu baik Anda mengusulkan dia di promosi. Jangan segan-segan. Ingat ya, setiap orang sudah punya rezekinya masih jangan takut. Berikan ilmu yang diri dia, kasih area lain supaya dasar itu berkembang dengan baik. Nanti dia tersenyum. Nanti jangan kalau udah begitu, mana dasar dia udah hilang. Kenapa? Anda gagal melakukan dari dengan baik, gitu ya. Nah, inilah teknik kita. Jadi teknik ini ya, jangan lupa tulisannya. Kepribadian wajib dites, wajib Anda ketahui dan beritahu seperti apa hasil darinya. Saya mengetahui kepribadian atasannya, kepribadian rekan kerjanya satu grup, tahu kepribadian nanti customernya dan suppliernya. Dia tahu standar bukan. Ini sudah standar internasional. Ini satu, nanti penting ini harus segera dieksekusi. Kedua berarti masih soft. Ini ketiga, keempat buah. Ya. Nah, jadi kalau mau semua di satu, wah semua pasti gerak cepat gitu ya. Nah, karena kayak saya kerja presentasi ini biasa gitu lagi nih ya. Di satu, semua cus, kumpul semuanya. Lalu berani mengambil, kenapa? Di satu berarti penting dan penting. Nah, baru kita tanya, siapa yang mengalami ini penting dan penting? Ternyata bos. Omongan bos semuanya jadi penting dan penting, ya udahlah kalau gitu.
Ini reasonnya karena bos yang panggil. Semua jadi penting dan penting. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi dalam time management kita harus melihat ya, penting-penting ini apa yang harus muncul? Masalah mendesakkah, proyek-proyek kan rapat namanya Q, berarti penting dan penting. Ini harus segera dilakukan. Lalu yang kedua, nah kita orang-orang leader dalam kemampuan manajemen ini semuanya harusnya pindah ke Q2. Berarti ini apa? Penting tapi tidak penting, terrencana baik, persiapannya, penanggulangannya, klarifikasinya, perencanaan. Jadi di sini direncanakan dan itu baik. Kalau ketiga nih, dia apa? Genting tapi tidak aduh ya, genting tidak penting. Dalam konteks kita sebagai leader ya, ada instruksi, ada panggilan telepon, berapa surat dan laporan, nanti Anda bisa kalau gini apa ya? Delegasikan. Kalau ini tidak penting, tidak genting, buat. Gitu ya. Nah teman-teman, dari strategi prioritas itu dasarnya menggunakan matriks time management. Tadi kan kita udah planning kan, banyak banget. Lalu terletakkan mana yang tadi itu kan ada banyak aktivitas ya. Di situ. Nanti ada letakkan ini Q1, ini Q2, ini Q4. Apalagi ada berrelasi dengan antar departemen, gitu kan ya. Nah.